Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Pernikahan Kaisang dan Erina berjalan sangat akbar. Bagaikan pernikahan pangeran dan putri sebuah kerajaan yang besar. Baik acara di Jogja, juga pesta nikah di Solo. Diberitakan bahwa ada 6.000 undangan disebarkan. Keluarga, sahabat, kerabat, para pejabat dan para artis hadir dengan wajah-wajah yang ceria. Sebagai bangsa Indonesia tentunya kita turut bangga dan bahagia atas pernikahan putra tokoh nomor 1 di Indonesia tersebut. Saudara, pernikahan selalu adalah hal yang megah dan penuh dengan sukacita. Itu sebabnya kemeriahan pesta digunakan Tuhan untuk menjadi gambaran tentang peristiwa besar terakhir di bumi, yaitu peristiwa ketika putra mahkota surga, Yesus, menjemput kekasihnya, yaitu gerejanya atau umat-umatnya, untuk dibawa bersama dengan dia ke surga. Wahyu 19 ayat yang ke-7 mengatakan, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Wahyu 19 ayat yang ke-9 mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Mengapa pesta nikah? Yang pertama, karena itu adalah satu peristiwa yang sangat akbar. Yang kedua, karena itu adalah peristiwa cinta. Yesus dan umatnya dipersatukan dan tidak akan terpisahkan lagi. Saudara, beberapa orang nyinyir terhadap pesta nikah Kaisang dan Erina. Demikian juga sebagai umat Tuhan kita harus sadari bahwa setan dan para pengikutnya nyinyir. Bahkan berusaha keras agar pesta nikah Yesus dengan umatnya itu kacau, hancur, bahkan gagal. Apa saja yang setan lakukan? Yang pertama, dengan menyebarkan informasi palsu, yaitu bahwa peristiwa itu tidak ada atau bakalan sepi. Karena setan ajarkan bahwa kebanyakan umat Tuhan pada saat ini sudah ada di surga, lewat kematian atau lewat pengangkatan rahasia. Yang kedua, dengan meniru kedatangan Yesus. Wah, Alkitab katakan ini di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Artinya saudara, setan akan datang seperti penampilan Yesus, disertai dengan kelemah lembutan dan mujizat-mujizat. Sangat dahsyat penyesatan setan ketika itu nantinya. Tetapi Alkitab, firman Tuhan adalah pegangan kita. Jelas kedatangan Yesus kedua nanti tidak bisa dipalsukan. Yang pertama, karena Kristus nantinya akan datang kembali dalam kemuliaan penuh Bapa, disertai dengan bala tentara surgawi yang tidak terhitung banyaknya. Bukan secara rahasia. Dan kalau kita percaya kedatangan rahasia, maka itu berarti kita siap untuk ditipu oleh iblis. Yang kedua, Kristus nantinya akan datang kembali dan membawa pertemuan puncak dari semua umat Allah melalui dua peristiwa ajaib, yaitu orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dan mereka akan mengenakan kebakaan. Dan berikutnya juga orang-orang kudus akan diubahkan dari tubuh yang fana kepada tubuh yang sempurna, sehat, utuh, dan siap untuk kehidupan kekal.
Saudara perhatikan ini. Pola pikir umat Tuhan adalah bahwa kehidupan setiap hari, kehidupan hari ini adalah persiapan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau kita mati, maka tidak akan ada kesempatan kedua, ketiga, atau berapapun. Selagi hidup, selagi hayat di kandung badan, hiduplah berjalan setia bersama Tuhan. Hiduplah setiap hari di dalam kasih karunia Yesus yang mengubahkan. Dan kalaupun kita harus mati, maka kita sesungguhnya sedang memegang jaminan keselamatan, jaminan kebangkitan, dan jaminan kehidupan yang kekal. Saudara, ada beberapa orang yang diundang Kaisang dan Erina tidak datang. Sayang sekali, pasti ada alasan yang kuat. Tetapi untuk undangan pesta nikah surga, jangan sampai kita tidak hadir. Pastikan sejak sekarang ini, pastikan setiap hari, pastikan senantiasa bahwa kita harus hadir pada pesta nikah surga tersebut. Untuk itu, jatuh cintalah kepada Yesus setiap hari. Itu